Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guruta, channel pendidikan dan pembelajaran. Siswa sekalian, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia untuk senantiasa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, baik secara online maupun secara tatap muka langsung. Namun ingat, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komentar di channel ini. Belajar dari rumah, siswa sekalian, bukanlah hal yang buruk tentunya. Jadi sama saja, belajar dari rumah maupun belajar tatap muka secara langsung di sekolah, tergantung kita ya. Ketika kita memiliki motivasi belajar yang baik, maka belajar di rumah dan belajar di sekolah tetap sama. Nah, siswa sekalian, buat kita yang masih dapat kebijakan belajar dari rumah, artinya virus tentu masih banyak gitu ya, masih membahayakan buat kesehatan kita nih. Makanya senantiasa kita himbau bareng-bareng untuk memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa menjaga jarak, dan juga jangan lupa senantiasa mencuci tangan kita supaya kita bersih dan terhindar dari berbagai penyakit, termasuk penyakit virus corona. Tuh, anak-anak sekalian. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 27 garing D titik 2 garing KR garing 2020, ini kebijakan membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada sekolah menengah kejuruan untuk kondisi khusus. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan ini, secara khusus kita membahas pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 12, semester ganjil, tahun pelajaran 2021-2022. Ini untuk kelas 3 ya, berarti. Sedangkan yang menjadi pokok bahasan kita yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sedang yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu siswa sekalian, setelah mengikuti pembelajaran, mendengarkan penjelasan atau pembawaan materi, kalian diharapkan dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siswa sekalian yang berbahagia dimanapun kalian berada, ketika kita berbicara tentang pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentu ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Yang pertama adalah sikap egois. Nah, sikap egois ini adalah salah satu faktor siswa sekalian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Apa itu sikap egois? Yaitu salah satu sikap yang senantiasa ingin menang sendiri, merasa diri yang paling benar, paling baik, dan tidak mau menerima apa yang namanya masukan-masukan dari orang lain. Nah, salah satu sikap inilah mungkin yang perlu dihindari buat kita semua, baik dalam kehidupan pribadi, sehari-hari, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena sikap ini kurang bagus tentunya. Kemudian yang kedua, faktor kesadaran yang rendah terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu penyebab pelanggaran hak ini adalah kesadaran siswa sekalian. Nah, kesadaran ini terkait dengan bentuk pemahaman, kemudian berkaitan juga dengan masalah keikhlasan. Nah, ketika kita tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hak, kemudian kita tidak memiliki rasa keikhlasan, maka bisa saja menimbulkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Kemudian yang ketiga, siswa sekalian, adalah tidak toleransi atau tidak memiliki sifat toleransi. Nah, toleransi ini terkait dengan masalah penghormatan atau penghargaan kepada orang lain, kepada agama lain. Nah, kita di sini di Indonesia banyak agama. Kemudian bagaimana menjadi hubungan atau menjalin kerjasama, kemudian membina kerukunan antar umat beragama. Nah, salah satunya adalah sikap toleransi. Toleran artinya membiarkan sesuatu sesuai dengan apa adanya. Kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh menjelek-jelekkan mereka. Intinya bagaimana kita melakukan kegiatan ibadah atau agama sesuai dengan agama kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Siswa sekalian, salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini biasanya dilakukan kepada mereka yang memiliki kekuasaan, petinggi-petinggi daripada bangsa ini. Mudah-mudahan mereka sadar bahwa amanah yang diberikan itu adalah amanah dari rakyat. Jangan mempergunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau kepentingan segelintir orang saja. Siswa sekalian, contoh pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang. Ada beberapa hal ya. Yang pertama, penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Nah, ini terkait dengan penegak hukum tentunya. Jadi, dalam melaksanakan tugas, seorang penegak hukum itu harus melakukan dengan cara berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Jadi ada peraturannya, ada SOP-nya, standar operasional prosedur di dalam melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Kemudian berikutnya, penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim dan dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Jadi sama, ketika pemerintah ingin melaksanakan tugas atau menindak kelompok-kelompok tertentu, tentu harus sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada. Tidak boleh melanggar ketentuan tersebut. Kemudian berikutnya, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan siup surat izin ya. Khusus terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan. Jadi pemerintah tidak boleh mencabut atau menutup dunia kebebasan pers karena itu akan memberikan informasi terkait dengan beberapa hal yang kaitannya dengan pemberitaan. Kemudian menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat luas. Jadi barang siapa yang melakukan menimbulkan rasa ketakutan, nah itu juga dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Sedangkan berikutnya pembatasan hak berserikat, berkumpul serta menyatakan pendapat. Nah itu juga dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Jadi siswa sekalian dapat melakukan kegiatan-kegiatan berorganisasi gitu ya, membentuk kelompok-kelompok organisasi, ini boleh. Kalau dilanggar, kalau dilarang itu berarti sebuah pelanggaran. Sedangkan siswa sekalian, contoh pengingkaran kewajiban di Indonesia. Nah, ada contoh pengingkaran. Salah satunya adalah tidak membayar pajaknya. Jadi warga negara yang tidak membayar pajak itu salah satu contoh pengingkaran kewajiban. Di sini ada tertulis orang bijak bayar pajak. Nah, pokok bahasan berikutnya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kita berbicara tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, ada landasan hukumnya, ada ketentuan hukum yang mengatur.
Yang pertama Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Upaya terhadap pelanggaran hak warga negara, pengingkaran. Nah, siswa sekalian, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak. Ada dua. Yang pertama, tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain ya, contoh nih, dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Jadi, siswa sekalian dapat berperan serta di dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan pengingkaran. Misal dengan membuat spanduk, membuat flyer, membuat membuat tulisan-tulisan kemudian dilayangkan di dalam media sosial, misalnya tuh contoh ya. Kemudian, kegiatan represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi, agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya ya, dengan memperlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan. Nah, di sini intinya, kalau yang kedua represif adalah bagaimana aparat penegak hukum betul-betul bisa melakukan tugasnya dengan benar sesuai dengan prosedur hukum, tapi dengan tegas, tidak boleh main-main gitu ya. Nah, kita boleh sedikit mengetahui ya beberapa sikap positif untuk menjadi warga negara. Jadi menjadi warga negara yang baik itu sangat penting sekali buat kita semua. Apa? Yaitu rasa hormat, tanggung jawab, bersikap kritis, mau berdiskusi dan berdialog, bersiap terbuka, rasional, dan jujur. Ini salah satu beberapa sikap yang positif menjadi seorang warga negara yang baik. Nah, siswa sekalian, indikatornya apa saja? Yang pertama, bertuhan. Bertuhan yang masuk dengan bertuhan di sini, percaya bahwa ada Tuhan. Berarti kita memiliki agama serta melaksanakan perintah-perintah agama. Jadi orang yang bertuhan itu artinya melaksanakan seluruh perintah-perintah yang diajarkan, kemudian menghindari segala hal yang dilarang atau yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Itu orang yang bertuhan tuh. Kemudian yang kedua, cara pandang nasional. Jadi cara pandang nasional ini, kita sebagai warga negara, kita melihat Indonesia ini dalam konteks yang luas dari Sabang sampai Merauke. Bagian yang terjadi di bagian kecil akan berpengaruh pada bagian yang lain. Ini salah satu pandangan nasional. Jadi kita tidak boleh menganggap diri kita hanya tinggal di sini saja. Inilah saya, nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Nasional ini, Indonesia ini luas anak-anak sekalian. Kemudian yang ketiga, berjiwa besar. Berjiwa besar di sini artinya dapat menerima kenyataan, gitu ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dia bisa menerima gitu. Tidak berputus asa dan sebagainya. Istilahnya bagi seorang warga negara yang berjiwa besar di sini, dia senantiasa menerima hal-hal yang terjadi. Gitu ya, salah satu di antaranya. Kemudian berikutnya, berjiwa integritas. Artinya berjiwa kesatuan. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi saja, tapi mengutamakan kepentingan umum secara keseluruhan. Inilah anak-anak sekalian beberapa sikap atau indikator warga negara yang baik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi warga negara yang baik sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan. Kemudian kita tidak melanggar hak asasi dan mengingkari kewajiban kita sebagai warga negara. Banyak kita membaca, banyak kita belajar, makin banyak yang kita tidak tahu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.